Ada Mas Uyung dari Detik Health, redaktur pelaksana dari Detik Health di sini. Selamat datang kembali Mas Uyung. Halo, selamat sore. Kok nggak dipanggil Prof lagi? Kalau di luar kita panggilnya Prof, kalau di sini tetap jadi Mas. Kalau di luar water prof. Water Prof. Iya benar lagi. Lucu. Mas Uyung. Kenapa gue yang jawab? Aku gerak. Harusnya Mas Uyung yang Mas Uyung kenapa kayak stunting ini kan sebetulnya juga udah jadi target untuk ya Indonesia bebas stunting udah dari kapan tahun gitu sampai akhirnya sekarang baru ada program baru lagi ya menambah program-program lainnya juga biar Indonesia bebas stunting. Emang semengerikan apa, semengkhawatirkan apa stunting di negara kita? Mengkhawatirkan apa? Ya mengkhawatirkan, maksudnya just look at the mirror. Kamu gak khawatir, Za? Kamu kan salah satu produknya. Produk stunting. Yang pasti kan parah banget. Indonesia punya target untuk menurunkan angka stunting dan sampai sekarang itu belum tercapai. Jadi ya memang masih PR. Masih PR. Nah tadi kita udah sempat singgung Mas kalau program makanan bergizi gratis ini, that's why Aiza pengen banget ada yang bisa menyediakan juga makan bergizi gratis untuk dengan harga mengatasi stunting. Ya setidaknya kalaupun gua nggak stunting deh kayaknya emang. No you're not. Tapi maksudnya kan stunting itu apa sih definisinya? Kurang gizi kan? Iya, memutus rantai. If one Nggak, day gangguan pertumbuhan sih, bukan gangguan pertumbuhan. Kalau kekurangan gizi kronis itu salah satu pemicu stunting. Bukan kurang gizinya, tapi itu penyebab stunting. Jadi stunting itu gampangnya itu gagal tumbuh gitu lah. Baik fisik maupun delman-delmannya. Jadi diketawain loh. Jadi kenapa stunting jadi concern? Karena nggak cuma fisiknya doang, jadi sepaket kayak misalnya kognitifnya juga tidak optimal, terus kemudian metabolismenya juga umumnya tidak normal. Jadi ketika anak itu mengalami stunting, dia juga rentan terhadap macam-macam masalah kesehatan kayak gitu. Jadi kenapa itu kok? Ya emang kenapa kalau pendek doang kayak gitu? Ya masalahnya nggak cuma pendek doang, itu sepaket dengan masalah-masalah lainnya karena pemicunya adalah kurang gizi yang kronis itu tadi. Dan sebetulnya juga kalau aku sekarang kenapa harus makan bergizi juga adalah karena memutus rantai stunting. Jadi jangan sampai anak gua. Iya benar. Atau anak-anak dari generasi kita. Dari sekarang harus sudah gitu. Titi. Karena bener. Ya edukasi, maksudnya pencegahan stunting kan nggak semudah ngasih makan anak sekolah gitu atau mengedukasi ibu-ibu hamil atau calon ibu aja gitu kan ya Mas, maksudnya sangat kompleks untuk memutus rantai itu. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah ini sekarang kan kita lagi gencar program makan bergizi gratis Mas. Kalau menurut Mas Uyung, apakah cukup nih untuk makan bergizi gratis ini sebagai jembatan menuju Indonesia yang bebas stunting gitu? Kalau cukup, kenapa alasannya? Kalau nggak cukup, kita butuh apa lagi? Butuh iya. Kalau cukup atau enggak ya nggak bisa cuma satu hal doang. Jadi butuh banyak banyak hal termasuk kan masalahnya nggak cuma gizi doang kan seseorang anak kalau misalnya sering sakit kayak gitu itu masalah juga, nanti meskipun dikasih gizinya mencukupi tapi penyerapannya tidak optimal ya stunting juga gitu. Jadi sebenarnya banyak sisi yang perlu dibenahi. Nah makan bergizi gratis ini memperbaiki dari sisi asupan gizi. Ya dari sisi itu ya butuh mau gratis ataupun nggak gratis, makanan bergizi itu kebutuhan. Intinya sih seperti itu. Nah, kita pengen Mas Uyung sedikit mengkalkulasi mungkin secara sederhana bagaimana menu-menu atau menu-menu yang ada di makan bergizi gratis ini apakah sudah cukup untuk melengkapi apa yang katanya jadi syarat supaya orang itu bebas stunting gitu. Nah, pemenuhan gizi ya. Problemnya kan menunya nggak sama ya di setiap tempat, itu bisa bervariasi, bisa bahkan di satu tempat pun dari hari ke hari kan nggak mesti sama kan. Jadi kalau misalnya mau evaluasi ya mestinya satu persatu kan. Tapi intinya yang ditetapkan oleh penyelenggara makan bergizi itu kan komposisi gizinya. Jadi
karbohidratnya harus berapa, proteinnya harus berapa, seratnya harus berapa kayak gitu. Itu yang ditentukan. Kalau menunya ya bisa divariasiin dan memang harus variatif kan kalau misalnya mindsetnya makan bergizi itu kan memang harus seimbang dan variatif kayak gitu. Nah, yang jagain siapa? Nah, di setiap titik apa sih istilahnya SPP, aku lupa. Dapur MBG-nya itu kan ada ahli gizi. Nah, dia yang jagain. Apakah sesuai dengan standarnya atau tidak, itu dia yang jagain. Dan mestinya evaluasinya juga dari mereka-mereka ini sih. Sudah ada nggak sih kayak komentar dari pengamat atau mungkin dokter gizi soal menu yang ditawarkan di MBG ini? Banyak ya, dan banyak yang posting sendiri juga inisiatif bocah-bocah gitu pada posting di sosmed kayak gitu. Ya ada yang oke, ada yang nggak oke. Ya namanya juga memang variatif kan. Jadi ya yang kita lihat juga apakah itu benar-benar mewakili satu lokasi itu atau ya kebetulan ada yang tidak sesuai. Cuma sampel doang gitu ya. Ya, kita juga nggak ngerti kan. Maksudnya dari sekian ratus siswa di situ yang dapat taruhlah ayamnya gosong gitu satu orang kayak gitu, atau dari sekian itu 50%-nya gosong gitu, kita juga nggak tahu. Belum tahu datanya gitu. Udah mesti kan sebetulnya kita juga punya tingkat stunting yang lumayan lah di negara kita juga gitu ya, maksudnya secara angka juga. Butuh berapa lama sih program ini berjalan untuk akhirnya bisa efektif mengurangi stunting? Sebetulnya udah ada yang pernah ini belum sih? Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kan nggak cuma ini doang kan yang mesti dibenahi. Nah, kalau hitung-hitungan apakah ini harus berjalan sekian lama, belum pernah baca sih. Cuman untuk bisa mencakup keseluruhan aja kan juga butuh berapa tahun kan, nggak yang setahun terus kemudian semuanya tercover kayak gitu. Ini aja kan setahun ke depan ini kan targetnya kalau nggak salah 15 juta apa 19 juta gitu kan, baru segitu gitu loh. Jadi masih butuh waktu lama hanya untuk semuanya tercover kayak gitu. Melengkapi ya. Itu baru dari satu sisi ya, dari pemenuhan gizi, belum nanti yang masalah infeksi, terus kemudian lingkungan yang sehat segala macam kayak gitu. Untuk menanggulangi stunting ini Mas, selain dari makan bergizi gratis, saat ini pemerintah bikin program apa lagi Mas? Macam-macam ya. Jadi kan kalau makan bergizi gratis ini kan yang saat ini masif kan baru yang anak sekolah ya. Nah, untuk masalah stunting itu nggak cuma anak-anaknya doang, tapi juga ya itu tadi yang dari ibu hamilnya, calon ibu, calon orang tua itu juga harus dipersiapkan. Nah, di level itu kan ada untuk remaja putri ada pemberian tablet tambah darah segala macam, itu kan salah satu upaya untuk ini juga untuk menyiapkan memutus generasi stunting kayak gitu. Jadi kalau misalnya taruhlah ibunya sudah terlanjur nggak bisa diapa-apain, ya udah segitu kayak gitu, seenggaknya nanti dipersiapkan agar menghasilkan generasi yang nggak seperti dia kayak gitu, bisa lebih berkualitas ininya secara nutrisi dan ya itulah. Kalau sudah dilahirkan masih bisa dicegah Mas stunting itu? Jadi titik kritisnya itu 1000 hari pertama dari kehamilan sampai 1000 hari itu berapa tahun sih aku lupa. 3 tahun. Ini di 1000 hari pertama kehidupan itu titik kritisnya kalau misalnya kurang bisa dikoreksi segala. Makanya anak-anak jadi salah satu prioritas karena ya masih bisa dikoreksi gitu. Kalau misalnya memang ketahuan dari umur setahun 2 tahun kok pertumbuhannya kan ada kurvanya ya. Kurvanya itu kan kalau misalnya dia di bawah rata-ratanya kayak gitu, ya berarti harus dikejar kayak gitu, bisa dikoreksi. Berarti Bu, ini dong makan bergizi tidak cukup ampuh untuk bisa membuat Indonesia bebas stunting karena udah di level sekolah. Ya itu tadi sasarannya kan nantinya nggak cuma anak sekolah juga, tapi juga ada ibu hamil yang sekarang juga sebenarnya sudah dimulai, tapi ya aku nggak yakin apakah sudah optimal karena baru seminggu sekali kalau nggak salah itu kan. Nah sasarannya akan nggak hanya anak sekolah doang. Dan kalau memang targetnya adalah stunting, ya mestinya nggak cuma ini doang. Jadi monitoring gizinya juga dilakukan, nggak cuma asupannya doang, tapi juga nanti evaluasinya itu mencakup juga monitoring apakah hasilnya anak-anak jadi kegemukan atau segala macam itu kan ada monitoringnya juga. Itu kalau untuk goalnya stunting. Dan sebetulnya aku belum tahu secara detail sih sebetulnya itu tuh gimana sih Mas, apakah di setiap kecamatan atau misalnya di setiap apa itu ada dapur yang dibangun atau mungkin setiap sekolah begitu ya? Ya jadi istilahnya itu tadi aku lupa lagi SPP
Iya, SPPG kalau nggak salah. SPPG, stasiun pengisian bakar. Ya itulah dapur EBG lah gampangnya. Aku ingatnya dapur EBG. Nah, satu dapur EBG mengcover area tertentu yang itu masih beda-beda. Kalau nggak salah itu seluruh Indonesia untuk saat ini baru 190-an kayak gitu dan itu belum semuanya tercover, jadi baru ada satu wilayah yang punya 2 SPP itu tadi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Mas. Ya, SPPG kan. SPPG, dapur Nah, MBG istilahnya. Dapur MBG. Nah, itu itu yang akan melayani sekian sekolah Sekian atau apalah juta itu. anak. Atau posyandu kalau untuk ibu hamil itu kan distribusinya untuk saat ini lewat posyandu. Gitu. Selain makan bergizi gratis, sebetulnya kita jadinya mesti di recall juga ada program apa sih yang sebelumnya juga atau mungkin sedang berjalan juga untuk mengurangi stunting ini, karena kan nggak berdiri sendirian juga katanya, Mas. Itu tadi salah satunya pemberian tablet tambah darah, terus kemudian iya banyak sih. Termasuk juga ini ya Mas, yang kemarin ada revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ketika suami diperbolehkan menemani istri cuti. Paternity leave ya. Iya, paternity leave, faternity leave. Ya, karena menemani istri untuk melahirkan sampai 1000 hari pertama gitu. Harusnya itu termasuk juga ya, karena Pendampingan banyak yang harus diuruskan kalau misalnya mau optimal pendampingannya. Gitu. Oke, balik lagi ke MBG nih Mas Uyung, dari catatan Detik Health, apakah kita nih, to be honest ya, dari yang pengamatan gua sendiri di media sosial, baik itu mungkin juga di berita, banyaknya yang terlaporkan itu kondisi program makan bergizi gratis di Pulau Jawa atau pokoknya ini ya kota-kota besar gitu ya. Kita belum lihat nih yang kayak di kondisi terluar, Iya, di pedalaman gitu ya, seperti apa gitu. sih? Di Papua misalnya seperti apa? Terutama mungkin juga kita kenapa bisa terpapar adalah karena ini sih media sosial. Iya, media sosial yang di-upload oleh para siswanya sendiri yang mereka juga udah punya akses gitu ya. Dua hal kalau saya melihatnya. Satu, kan memang belum semuanya tercover ya, maksudnya masih terbatas ininya apa. Dan kelihatannya yang dimulai duluan adalah yang benar-benar siap. Makanya yang benar-benar siap ya di kota-kota yang memang bisa menyiapkan itu. Yang kedua itu tadi mungkin sebenarnya di wilayah tertentu gitu sudah ada, tapi karena anak-anak tidak melek medsos mereka nggak posting, itu bisa juga kan. Tapi belum ada laporan nih dari BGN terkait apakah memang belum terlaksana karena itu? Aku nggak tahu. Detik Health belum punya datanya. Mungkin Detik Finance ada, tapi kita nggak ngelihat ke itunya, lebih ke concernnya dari sisi kesehatan apa itu kan lebih ke ininya komposisi nutrisi segala macam kayak gitu. Tapi ya itu tadi bahwa itu belum semuanya memang iya, dan kalau nggak salah kan disampaikan bahwa memang untuk awal ini diprioritaskan yang memang sudah siap kan. Ya otomatis ya yang sudah siap ya, kalau nggak Jakarta mana itu tuh kan. Ini terkait dengan tambahan gizi 4 sehat 5 sempurna, satunya tuh ada susu ya, yang ternyata nggak semua daerah ya Mas ya akan mendapatkan susu ini, tapi diprioritaskan untuk susunya itu adalah di daerah-daerah penghasil susu segar gitu ya, yang memang ada sapi perahnya di sekitar situ. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu kan semboyan yang dulu pernah populer, tapi sebenarnya sekarang sudah ditinggalkan. Jadi kenapa sekarang kok tidak dipakai? 5 miliar tahu Mas. Kenapa sekarang tidak dipakai? Karena 5 sempurnanya itu kan mengharuskan ada susu. Sementara ya nggak semua orang punya akses terhadap susu, dan apa ya? Ya kalau misalnya nggak punya akses terhadap susu, atau misalnya tidak bisa minum, kan nggak semua orang bisa minum susu ya, ada yang alergi juga segala macam kayak gitu. Terus dia dapat nutrisinya dari mana? Ya ternyata susu itu enggak bisa disubstitusi dengan bahan makanan yang lain. Asal ya pada akhirnya kandungan nutrisi yang ada di susu itu dia bisa dapetin gitu. Kayak gitu. Jadi susu tidak diharuskan ada, dan memang tidak ada keharusan di MBG ini untuk ada susu. Susu ikan belum muncul ya Mas ya? Nah, susu ikan sendiri bukan susu kan sebenarnya, secara teknis itu kan sari protein ikan gitu. Hidrolisat protein ikan HPI. Tadi mau ngomong apa? Belum muncul. Enggak harus susu itu satu enggak harus. Tapi intinya susu itu dianggap sebagai salah satu sumber utamanya protein kan. Nah, protein sendiri bisa didapat dari
sumber nutrisi yang lain, daging kayak atau apa, jeruan segala macam susu kedelai gitu misalnya. Susu kedelai, sari kedelai itu. Iya kan sebetulnya ya maksudnya masih protein juga kan ya, nambati juga. Sebenarnya nggak cuma protein, ada kandungan yang lain tapi utamanya kan protein kalau. Tapi di program yang sudah berjalan sampai saat ini menu-menunya sebenarnya lagi dikasih lihat sama The Tickers nih. Belum ada Mas susu ikan ya, laporannya kayak belum kita ada. Belum lihat. Cuma ada ini guru-guru yang juga bikin story gitu atau video TikTok yang nanyain langsung ke anaknya, khususnya anak SD ya, yang pada nolak makan ini karena katanya nggak enak. Nah itu challenge. Itu challenge. Kalau misalnya yang bilang tidak enak itu satu sekolahan semuanya kompak nggak bilang nggak enak, itu masalah kan harus dibenahi. Aja ya, tapi kalau satu dua orang bilang nggak enak, itu individual. Karena ya suruh nyamain satu sekolahan seleranya sama itu kan nggak mungkin. Serumah aja seleranya beda-beda kan. Ada yang suka pakai telur, ada yang suka pakai ayam gitu. Jadi ya memang challenge untuk bisa mengatasi itu. Tapi yang lebih penting dari itu, kalau masalah selera kan ya terpaksanya dijagal kayak atau diapain gitu. Bisa kan. Problemnya kalau misalnya ada yang alergi, taruhlah seperti itu. Menunya ikan, tapi ada 1-2 anak yang alergi ikan. Apa yang mau dipaksain? Kan itu juga harus pertimbangan. Jadi sebenarnya gini, apa namanya? Di sekolahnya anakku kan sebenarnya juga ada tiap hari apa gitu kan, makan bareng gitu. Ya dibilang gratis ya enggak juga, mau aku bayar sekolahnya gitu. Tapi dapat MBG juga Mas? Sekolahnya anaknya Mas. Enggak ngerti ya. tapi intinya gini loh, apa namanya, ketika mau ada makan bersama itu diinfokan sebelumnya. Jadi apa namanya, makan bersama besok menunya ini, minta tolong yang ada alergi diinfokan. Nah di program ini apakah berlaku seperti itu apa enggak? Nah itu juga harus jadi pertimbangan. Nanti kalau misalnya memang ada yang alergi susu, alergi telur, alergi nasi, enggak ada ya. Biar nggak mubazir ya Mas. Ada tau Mas yang alergi nasi? Temanku ada alergi nasi, namanya Andika Lingga. Aneh. Memang aneh orangnya. Harus dibedakan juga antara alergi dengan tidak suka. Iya. Atau takut nasi gitu, ada aja. Tidak suka nasi. Nasi fobia. Ya bisa aja kan, namanya alergi itu kan individual. Iya. Nah itu juga harus diperhitungkan juga, karena daripada nanti pada akhirnya membahayakan. Niatnya mau menyehatkan tapi kalau malah membahayakan itu kan juga reaksi alergi itu kan bisa fatal juga kan kalau misalnya. Tapi ini bukan karena yang alergi sih belum kelihatan ya sampai saat ini. Yang ada di video-video itu di media sosial yang beredar, ya anak-anaknya pada bilang nggak suka atau terlalu keras atau apa. Ada program lagi nggak untuk, atau mungkin ada apa yang dilakukan, upaya yang dilakukan untuk bisa meminimalisir lah gitu picky eater, atau mungkin ada edukasi lebih. Ya kalau mau bener-bener ideal ya dikasih pilihan, jadi sehari sebelumnya dikasih pre-order gitu siapa yang mau pakai ini. Tapi nggak mungkin besok ya, menunya ini banyak. Ya, atau dibikin 2 opsi kali tapi Mas. Tapi seenggaknya ya itu tadi, seberapa banyak sih yang mengeluh nggak sesuai selera gitu. Kalau misalnya 1-2 ya abaikanlah, dijagal kayak atau diapain kayak gitu. Tapi yang perlu juga dievaluasi adalah seberapa banyak yang bermasalah dengan menu tersebut. Kalau misalnya memang banyak, ya berarti masalahnya bukan si bocahnya, memang harus disesuaikan. Taruhlah di suatu daerah yang memang di situ tuh kesehariannya orang-orang makan ikan, dikasihnya ayam, terus pada nggak cocok, ya jangan dipaksakan, nggak bisa dipaksakan juga kalau misalnya memang semuanya merasa seperti itu. Iya. Itu bisa dievaluasi juga, salah satunya dari apa namanya, sisanya seberapa banyak kayak gitu. Itu juga pada akhirnya kan asupannya maksimal atau enggak kan juga bisa dilihat dari sisanya kan. Taking care of the limbah juga is another thing loh. Itu masalah betul itu juga. masalah lain lagi. Tapi salut sih buat guru-guru. Limbah organik maupun yang organiknya, kalau baru masih bisa dimanfaatkan. Ini kita masalahnya yang kemarin baru sampai wadahnya aja. Wadahnya aja yang katanya ada dikasih pungli di situ juga. Guru-guru SD sekarang juga PR kan. Jadi maksudnya ngasih anak kecil makan tuh juga PR gitu. PR ya. Selain daripada ngajarin mereka gitu. Jadi ya good luck deh buat seluruh pengajar, tenaga pendidik. Betul. Cuman kalau kita ngelihatnya ya apa namanya, ini kesempatan sih sebenarnya untuk edukasi. Jadi ya jujur-jujuran aja, nggak semua orang tuh paham kok menu yang bergizi, yang seimbang, yang lengkap itu seperti apa, itu juga nggak semua orang paham. Iya kok. Mas ya. Orang kadang-kadang literasi orang tua pun belum. Iya kadang-kadang ya makan nasi, makanan pokoknya nasi, lauknya kentang goreng, mie goreng. Oh iya gitu. Benar, ada orang tuh merasa, yang nggak semua orang merasa itu masalah loh. Itu harus jujur, yang penting itu banyak juga gitu Mas ya. Dan apa namanya,
ya orang anggapnya nggak masalah. Menunya mie terus toppingnya sambalnya sambal goreng kentang, kentang ya kan? karbo semua gitu, nggak ada proteinnya, nggak ada seratnya gitu. Nah itu harus dibedakan antara bergizi dan enak gitu. Enak sih mungkin tapi apakah itu lengkap, apakah kebutuhan nutrisinya tercukupi, itu kan juga nggak ini. Nah program seperti ini kalaupun pada akhirnya nanti tidak berkelanjutan, sebenarnya kalau mau dimanfaatkan ini adalah kesempatan yang oke untuk diedukasi, karena paling nggak kan di setiap dapur MBG itu ada ahli nutrisi. Komposisi menunya pasti akan diperhitungkan juga. Seenggaknya orang punya gambaran menu yang ideal itu seperti ini gitu. Kalaupun nanti mau disesuaikan, aku nggak suka ayam kok, aku sukanya ikan gitu. Yang penting di situ ada protein gitu kan. Sayurnya aku nggak suka singkong gitu, nggak suka daun singkong gitu. Ya udah di rumah dikoreksi sendiri, bikin pakai kangkung kayak gitu misalnya, brokoli atau apa gitu. Tapi seenggaknya dia punya contoh menu yang ideal itu seperti ini. Dan kenapa kok ini? Oh, karena ini mengandung serat, ini mengandung protein segala macam kayak gitu. Suka nggak suka pasti ada kok yang jadi melek nutrisi kayak gitu tadi. Pasti. Termasuk juga pemilihan buah sesuai dengan musimnya. Bisa. Karena jadi lebih murah, buahnya juga pasti lebih enak kalau musimnya ya. Jadi ada nanti musim-musim di mana buahnya bukan jeruk atau mungkin bukan buah semangka ya. Tapi buah haya. Kalau nggak dimakan. Buah haya darat. Iya. Tapi ya menarik sih, ini masih akan terus dilaksanakan, dan sekarang coveragenya udah ada datanya belum sih Mas? Udah mana-mana saja? Harusnya udah ada datanya ya. Maksudnya sampai Maret kan ada targetnya, terus kemudian sampai akhir tahun juga ada sekian juta segala macam gitu, harusnya ada. Aku nggak hafal aja sih. Kalau cuma jumlah doang sih harusnya banyak datanya. Karena ini jadi salah satu program yang budgetnya banyak sekali gitu ya. Maksudnya it could be a good thing gitu kalau bisa dilaksanakan dengan demure dari hulu ke lihir, dari hulu ke hilir. Ya memang idealnya kan dimulai dari justru yang di daerah pinggiran, karena mungkin orang juga edukasinya kurang, terus kemudian kalaupun teredukasi juga mungkin tidak mampu juga, jadi mungkin ya memang butuh gratis. Yang di kota-kota yang relatif mungkin lebih mampu kayak itu, ya kalau perlu nggak usah gratis. Iya. Kalau memang concernnya adalah anggaran ya, maksudnya kan bisa diatur prioritasnya seperti apa. Possible nggak sih kayak gitu? Misalnya ada formulir gitu yang ke sekolah kayak siapa saja yang memang mau dan siapa saja yang tidak gitu, dan akhirnya mau bayar atau tidak ya semuanya nggak mau bayar. Maksudnya mau perlu atau tidak gitu, atau mau diambil atau tidak gitu. Harusnya bukan pilihan ya, maksudnya ditentukan aja dari kalau milih ya semuanya pilih gratis. Iya. Tapi gue sepakat sama Mas Uyung tadi bahwa ini jadi momentum buat kita meliterasi lebih banyak manusia, bahwa ternyata kata Mas Uyung banyak juga yang belum tahu orang tua yang kadar gizi yang seimbang itu seperti apa gitu. Orang tua, orang muda ya namanya nggak tahu kan ya wajar ya. Orang muda. Nggak semua belajar tentang itu gitu loh, maksudnya nggak semua orang pernah. Nggak semua orang mencari tahu apa juga. Apa yang biasa dimakan. Tapi artinya juga semoga diiringi dengan penjelasan juga ya Mas ya, bahwa ke anak-anak SD itu bahwa atau SD, SMP, SMA. Ini buat ini ya, ini buat ini ya. Nah, makanya di situ ada ahli gizi itu, daripada dia cuma nungguin dapur doang, ya udah sesekali tampil dia ngasih itu. Saat ini nggak ada kayak gitunya tapi kan? Nggak tahu. Tapi yang pasti kan seenggaknya dia muncul di televisi jelasin kenapa kok menunya seperti ini. Itu udah lebih oke daripada ya orang nggak terpapar sama sekali. Orang makan itu kan biasanya apa yang dimakan orang tuanya ya kemudian diwariskan. Jadi itu juga kenapa orang pendek, gemuk segala macam, orang berpikir itu keturunan. Sebenarnya yang diturunkan bukan sifatnya itu, tapi pola makannya itu kan. Jadi kalau orang tuanya sukanya makan nasi pakai mie, ya besar kecenderungannya anak itu akan punya pola makan yang sama. Makanya kalau misalnya orang tuanya gemuk, anaknya biasanya gemuk karena yang dimakan sama gitu. Makanya lihat anak Deddy Corbuzier bisa begitu sama, mirip kayak bapaknya. Genetik berpengaruh ya, tapi itu sekian persen sangat sedikit dibandingkan dengan ya itu tadi yang diwariskan adalah pola makan. Karena ini pas banget lagi tadi aku mau sekalian ini juga di Twitter memang lagi rame juga bahwa sebetulnya picky eater itu bisa dicegah dari masa kehamilan gitu, karena ternyata ada juga yang meng-capture gitu ya perbedaan
facial expression si janin ini pada saat ibunya makan apa gitu. Jadi begitu ibunya dikasih wortel nih, ibunya cuma suka wortel doang, dia tuh smiling gitu. Habis gitu pas dikasih kale, ibunya nggak suka tapi dipaksa makan, terus bayinya cembetut juga. Jadi kalau ibunya picky eater, most likely anaknya akan picky eater juga gitu. Ibunya makan sambal, anaknya mencer di dalam ya enggak juga maksudnya. Picky optionnya gitu loh, option apa ya, maksudnya preferensinya gitu. Enggak lah, itu cocok-cocokin aja. Kan masuknya ke janin juga udah jadi molekul apa gitu kan, bukan dalam bentuk wortelnya sampai ke rahim gitu. Maksudnya suka tidak sukanya gitu loh Mas, si facial expressionnya, bukan berarti jadi dilepeh sama bayinya juga gitu. Mungkin dia merasakannya. Lagian juga nggak dari mulut kan, dia nggak ngerasain apa, bahkan masuknya dari ari-ari gitu. Well, ya sih. Anyway, terima kasih Mas Uyung udah mau jelasin ke kita soal gimana relasinya, relevansinya antara stunting dan juga makan bergizi gratis ini. Still a long way to go, kita akan kawal bersama. Itu tadi juga pesannya, juga notesnya tadi dari Mas Uyung, kalau semoga ada penjelasan, ada semacam edukasi juga, tidak sekedar ngasih makan doang, tapi juga dikasih literasi buat semua anak-anak yang diberikan makan bergizi gratis itu. Yes.